Hello vlog, welcome to my guys. Ini gelap-gelapan, semoga kelihatan. Gak tahu bakal kelihatan apa enggak. Yang pasti hari ini adalah jam 6 kurang lah ya. Mungkin jam 6 kurang 5 menit. Dan hari ini adalah tanggal 3 antara bulan 7 atau bulan 6. Lupa bulan saya. Yang jelas tahun Selawe. Kita goes solo dulu. Saya masih ada di Banjarmasin. Goes solo. Rencananya ke arah Banjarmasin aja. Ini di Banjarbaru, maksudnya posisinya Banjarbaru. Rencana ke arah Banjarmasin. Ya tipis-tipisan aja lah. Kalau misalkan ketemu goeser lain, kita manut. Kuat gak kuat, copot gak copot, mancal aja terus, ontel aja terus, gas. Oke, hari ini saya ulangi tanggal 3 bulan 7 tahun Selawe. Dan ternyata jalannya di blokade. Karena aku kan baru hari ini kan ke Banjar, jadi nggak tahu info apa-apa segala macam. Tadi itu niatnya mau ke arah Banjarmasin kan, tapi sekalinya yang jalan utamanya ini di blokade. Paksa cari jalan lain buat goes ke sana. Mantap sekali. Ya nggak apa-apa lah, putar balik. Ramai sekali. Udah lama nggak ke daerah Banjarbaru, Banjarmasin. Ternyata masih serame ini. Mantap. Keren lah. Aku udah lama nggak bikin video landscape. Mungkin hitungannya udah setengah tahun ya. Aku bikin kontennya potret terus. Karena aku lihat kayak video potret tuh lebih banyak yang nonton daripada yang landscape. Makanya aku sering bikin video potret, video vertikal. Ini aku nyoba pakai video horizontal lagi, video landscape. Karena agak aneh juga YouTube kok mainnya potret gitu. Bikin YouTube kok mainnya potret. Mari Kak. Jadi aku mulai ya minimal nyamain lah upload video landscape lagi, biar nggak hilang video landscape-nya kayak gitu. Terus jalan alternatif tadi kan jalannya di blokade ya tadi, jalannya di blokade. Ternyata ada jalan alternatifnya, jalan tembusannya, tapi jalannya kecil sekali. Jalannya kecil sekali. Jadi sepeda motor, kendaraan besar sebanyak ini lewatnya jalan yang itu tadi, jalan alternatif, jalan tembusan buat lewatin yang di blokade tadi, yang dikonstruksi tadi. Jadi pas aku lihat situ, mepet-mepet banget kendaraannya. Karena ya kalau dibandingin sama jalan utama kayak gini, sangat-sangat kecil. Ya kayaknya seperempatnya lah. Bayangin coba, seperempatnya itu buat kendaraan sebanyak ini. Jadi aku agak mepet sama kendaraannya tadi pas lewat jalan kecil tadi. Mantap. Ini mungkin udah mau jam 7 atau setengah 7 atau jam 7 kurang mungkin ya. Tadi karena di kota, jadi cyclist tuh lebih banyak daripada di kampung. Dan aku tadi udah papasan sama beberapa cyclist ya, lebih tepatnya pengguna road bike. Tapi ketemunya di arus balik, nggak ada yang searah sama aku. Terus setiap aku ketemu sama mereka, aku sapanya tapi pakai ini, pakai bel. Nah, aku lihat reaksi mereka. Beberapa ada yang biasa aja, ada yang heran, ada yang bingung mungkin. Karena pengguna road bike ya, itu kayaknya nyaris nggak pernah atau jarang banget
yang pakai bel. Jadi aku ini adalah orang yang langka mungkin. Karena rata-rata yang pakai bel itu biasanya Sally, Minion, Mini Velo. MTB ada beberapa tapi nggak semua. Dan masih wajar kalau MTB pakai bel ya. Nah, kalau road bike kayaknya nyaris nggak pernah. Aku juga nggak tahu kenapa. Mungkin karena mengutamakan bobot yang ringan gitu mungkin ya. Bel itu berat banget mungkin bagi mereka. Jadi mereka heran. Atau pengguna road bike pakai bel. Ya mungkin dikiranya newbie segala macam. Kalau dibilang newbie emang ya mungkin bisa juga. Terus di sosial media ya, baik itu di TikTok, Instagram, YouTube, banyak yang review, bukan review sih, banyak yang nilai ya keramahan cyclist tergantung sama sepedanya. Beberapa orang komentar pengguna MTB, lebih tepatnya cross country, MTB hardtail, itu lebih ramah, lebih suka menyapa kalau ketemu sesama MTB gitu daripada cyclist yang lain. Ya kalau Sally, Fixie mungkin lebih ramah juga. Tapi pas saya komen kalau road bike kayak gimana, wah katanya road bike itu diam-diaman. Alasannya bukan karena sombong, road bike diam-diaman, tapi mereka lebih mengutamakan kecepatan, lebih mengutamakan diri mereka sendiri. Udah capek disapa nggak bisa nyahut. Nah sebenarnya solusinya ya bel ini. Jadi walaupun kita nggak perlu ngomong, ya kita tahu apa, kita masih bisa nyapa sesama cyclist gitu. Jadi nggak dianggap sombong segala macam. Tapi ya seperti tadi, pengguna road bike kayaknya nyaris nggak pernah pakai bel. Oke mantap, kita lewat bundaran dulu. Oke, kita lanjut pulang. Ada mobil parkir. Yang kalian udah tahu ya, kalau yang udah seringan nonton aku lama. Kan ini kan aku udah ganti drifter nih. Aslinya aku kan pakai shifter biasa, pakai shifter MTB. Nah, aku tuh mau bahas aja. Kalau ada yang tahu alasannya ya, kenapa ya mekanisme drifter itu macem-macem kayak gitu. Silahkan komentar aja yang tahu. Drifter khususnya, aduh rame banget sih. Nanti sih kesana aja dulu. Kita lanjut di sana dulu. Oke, kita lanjut yang tadi ya. Ini udah masuk ke perumahan, jadi agak sepi, lebih sepi lah jalanannya. Jadi aku lanjut. Kenapa ya drifter ya, terutama drifter drop bar. Drifter drop bar, drifter buat road bike ya. Kenapa mekanismenya tuh macam-macam, nggak sama gitu, beda-beda. Beda sama MTB ya. Baik yang drifter MTB maupun yang shifter MTB aja, yang mekanisme shifternya itu ya, itu tuh semua sama. Aku tuh biasanya teorinya tuh pakai teori jempol sama telunjuk ya. Kalau di MTB sebelah kanan, shifter sebelah kanan ya, telunjuk tuh buat nambahin speed, jempol buat ngurangin speed. Itu MTB. Road bike drifternya beda-beda. Ini kalau yang kayak punya aku ini ada tonjolannya di sini. Ada tonjolannya di sini. Nah ini fungsinya buat nambahin speed yang ini. Sedangkan yang ininya, ini buat ngurangin speed. Itu baru yang versi pertama. Terus ada lagi yang versinya tuh nggak ada jempolnya di sini, nggak ada tempat jempolnya. Tapi di bagian remnya, di bagian brakingnya, itu ada kebelah dua. Jadi yang kecilnya itu kalau di sebelah kanan buat nambahin speed, yang besar buat ngurangin speed. Ada yang kayak gitu. Ada lagi yang rapi banget, nggak ada tempat jempolnya, nggak ada. Terus
Belahannya di sini nggak ada juga. Di sini nggak ada belahannya, rapi banget. Nah itu cara pengoperasiannya, cara aplikasinya beda lagi drifternya. Dimana kayak misalkan yang itu dipindah sedikit kayak gini, itu nambahin speed. Tapi kalau pindahnya jauh kayak gini, misalkan kayak gini nih, nah itu ngurangin speed gitu. Jadi drifter tuh mekanismenya macam-macam. Kenapa nggak satu macam aja biar orang nggak bingung ya? Kalau misalkan kayak aku ya, aku udah tahu semua. Ya minimal yang 3 itulah. Aku nggak tahu ada yang lain lagi nggak drifternya macam-macam ya. Ada mekanisme yang lain lagi nggak? Kalau di MTB ya sebenarnya banyak juga mekanismenya. Tapi rata-rata orang pakainya yang standar, yang kayak aku sebutkan awal tadi. Ya kalau macamnya yang lain, kalau MTB tuh yang diputar, ada yang pakai jempol doang. Jadi bagian telunjuknya nggak dipakai gitu, nggak ada. Ada kayak gitu tapi jarang. Dan itu MTB murah biasanya. Kalau kelas tinggi